pengecoran akan selesai. Dan sampai dengan hari ini biaya pembangunan yang telah kami keluarkan kurang lebih sebanyak 2.688 juta. Terima kasih kepada jamaah semuanya yang telah berdonasi untuk pembangunan Masjid Al-Hakim ini. Kemudian insya Allah nanti bulan depan kita bisa pindah lokasi ibadah kita, mungkin akan di tempat yang baru, dan tempat yang ini yang kita duduk sekarang akan kita kerjakan untuk tahap kedua. Saya kira itu informasi dari kami, panitia pelaksana pembangunan Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan Allah ridho dan melancarkan semua urusan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini, insya Allah Ustaz kita akan menyampaikan kajian terkait dengan manajemen KOU. Untuk itu, marilah kita buka taklim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sudah wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan, Maha dekat, Maha tahu apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu setiap lirikan mata, Allah tahu setiap yang tersembunyi di dalam hati, Allah tahu setiap masalah yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Dan Allah yang menguasai segala solusi. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya, baik nikmat maupun musibah. Semoga kita termasuk orang yang tidak bisa lupa kepada Allah dalam segala keadaan, karena tidak ada amalan yang menandingi zikrullah, tidak ada amalan yang menandingi hebatnya zikrullah. Orang yang zikir dengan yang tidak zikir, maksudnya tadi permisalan orang-orang yang beringat kepada Allah berarti lain itu. Misalnya orang yang ingat Allah dan yang tidak mengingat Allah adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita ingin mengetahui kualitas diri kita, seberapa banyak kita ingat Allah dalam waktu yang kita jalani ini. Kalau kita lupa, berarti kita sedang tidak dianggap manusia itu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa mengabdi kepadamu dengan amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Bapak Ibu. Setiap pergerakan akan efektif kalau jelas targetnya. Memanah itu baru efektif kalau jelas targetnya. Bisa dibayangkan, memanah tanpa target pasti sia-sia, mubazir. Demikian pula kita tanpa target, waktu kita akan berlalu sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh 3 target harian penting. Biasanya target itu bisa dilihat dari doa. 3 target harian penting. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini yang target harian pertama. Wa rizqan thayyiban. Wa amalan
mutakabbalan. Jadi 3 ini pagi-pagi Rasulullah berdoa. Di antara doa lain, tapi ini merupakan target utama harian kita. Pertama, ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat bagi dunia kita, bagi akhirat kita. Tidak semua ilmu harus kita pelajari, tidak semua ilmu harus kita kejar. Yang kita kejar adalah ilman nafi'. Yang kedua, warizqan thayyiban. Ini harus kita baca doa ini pagi-pagi karena ini target penting. Kasih. Tes. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Yang kedua adalah rizqan thayyiban, rizki yang baik. Jadi tidak minta rizki yang banyak, ternyata yang diminta adalah rizki yang baik. Baik bagi lahir kita, rezekinya. Baik bagi batin kita, ada rezeki yang bikin kotor hati. Baik bagi akal kita, rezeki yang haram membuat akalnya hanya memikirkan yang haram saja. Baik bagi diri kita, rezeki itu. Baik juga bagi yang lain. Baik bagi dunia kita, baik bagi kubur kita. Rezeki nanti kan salah satu yang mengalir pahalanya tiada akhir adalah amal jariah. Jadi rezeki bisa menemani di kubur kita dan baik bagi akhirat kita. Nah, ya. Dan yang ketiga adalah permintaan wa amalan mutakabbalan, amal yang diterima. Jadi kita tuh ingin agar tidak hanya beramal tapi diterima amal. Seperti sholat kita barusan, kita tidak minta ingin sholat, tapi sholat yang diterima. Karena ada yang sholat tapi pikirannya ngelantur kemana-mana dan tidak merasa bersalah, pikirannya ngaco, dan ini harus kita minta. Jadi doa pagi yang tidak boleh kita tinggalkan, boleh diikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ini target harian kita. Kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita sholat kurang paham. Bacaan sholatnya tidak paham. Fatihah ada yang tidak mengerti artinya. Subhana rabbiyal azim tidak mengerti juga. Sami Allahu liman hamidah tidak paham walaupun pendek. Doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, tidak paham, tidak mengerti. Tapi mulut menyebut at-tahiyatu, tidak paham juga. Sholawat tidak paham. Kenapa sholat kita kurang khusyuk? Di antara penyebabnya adalah kurang paham apa yang kita baca. Kenapa kurang paham kita tentang bacaan sholat? Jawabannya jelas, karena kurang belajar. Jadi ada yang sibuk beramal, tapi ilmunya kurang. Nah, apa seperti yang emosi begini? Kurang belajar, Pak. Kita ini sudah tua, sudah tertinggal banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Tapi sayang waktu kita ini
tetap saja lebih banyak melakukan kesia-siaan daripada belajar. Pernah suatu saat di tempat adik-adik kita yang menghafal Quran, siapa yang hafal ayat kursi? Maju. Saya tidak tega mau nanya di sini. Siapa yang hafal ayat kursi? Maju semuanya. Siapa yang paham arti ayat kursi yang bisa menerjemahkan? Diam. Jadi tawadu semuanya. Tidak ada yang ngaji. Saya tadinya mau nanya di sini tapi khawatir nanti tidak dikasih makan. Ayat kursi pendek, penting kita membacanya, tapi kita tidak belajar artinya apa. Apa sih yang bisa kita ambil dari ayat kursi selain kita hafal? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah, dengan segitu saja itu sudah luar biasa. Allah, tiada ilah selain Dia yang maha hidup dan yang mengurus segala-galanya terus menerus, tiada henti, tidak memerlukan bantuan siapapun. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak tersentuh ngantuk tidur. Setiap saat kita dalam pengetahuan Allah, pengawasan Allah, genggaman Allah. Tapi karena kita tidak paham, kita tidak merasa. Bahkan kita tidak paham ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk tuh. Giliran Allah ngasih petunjuk lewat siapa saja. Lewat istri, lewat suami, lewat teman. Kekurangan kita diberitahu oleh Allah, kesalahan kita dikoreksi oleh Allah. Lewat siapa? Marah, Pak. Kamu jangan nasihatin saya. Lah kan dia minta. Tapi ketika datang, kenapa? Karena tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena kita kurang waktu belajarnya. Entah apa yang kita lakukan tiap hari ini ya. Kok Fatihah nggak hafal, Al-Ikhlas saja tidak paham, Pak. Yang pendek-pendek sekalipun doa saja nggak paham itu, Pak. Kenapa? Penyebabnya cuma satu, kurang ajar, kurang belajar. Indonesia ini 5,5 jam membuka HP, Pak, rekor. 5,5 jam buka HP. Apa aja yang dibuka? Harusnya yang dibuka adalah ilman nafi'ah. Zaman sekarang itu takdir Allah, kita ada di zaman teknologi. Allah yang menakdirkan. Tidak ada yang paling berhak atas teknologi selain untuk Allah. Allah memudahkan kita mengenal Allah lewat teknologi, lebih mudah. Kita bisa lihat dalamnya lautan, ikan-ikan di samudra tanpa basah. Kita bisa menjelajah hutan belantara, binatang berbisa tanpa terancam. Benar? Kita bisa lihat angkasa, langit, bintang-bintang tanpa beranjak dari kursi. Masya Allah, kita bisa lihat magma, lahar membara tanpa kepanasan. Kita bisa ketemu dengan pinguin beruang kutub. Kita lihat Eskimo tanpa kedinginan. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Teknologi. Tapi maksiat, Pak, mana uzubillah, subhanallah.
Dulu kita zaman muda menatap yang lawan jenis kelamaan, terancam kita, Pak. Sekarang istri siapapun bisa dilihat. Nauzubillah. Yang paling dilarang dilihat pun sekejap kita terlihat di sini. Nauzubillah. Celakanya kita lebih banyak menggunakan handphone itu untuk maksiat. Ini ke masjid nih lagi soleh-solehnya nih ya. Pulang dari masjid di jalan ini aja terus, Pak. Giliran ayat Quran, Allahu la ilaha langsung. Belum tamat itu, Pak. Semenit dengar ayat Quran di sini serasa berjam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda. Kenapa? Karena memang nafsu itu tidak menyukai kepada kebenaran kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi tanpa kesungguhan, tekad dan target, ini HP adalah sumber maksiat, sumber kesia-siaan. Kecuali orang yang dirahmati Allah bisa belajar banyak dari teknologi ini. Manfaatnya tidak ada zaman sebelumnya, Pak, di mana orang Islam sekarang bisa pegang Quran. Setiap orang, benar? Dulu yang pegang Quran mungkin hanya ulama atau para penghafal Quran. Kita ada sekarang di HP-nya. Masalahnya download belum. Download di sini. Quran dipegang. Kalau kita disiplin membuka yang baik di sini di HP kita, ya, maka kita akan malu, dibuat malu oleh Allah membuka maksiat di HP. Kenapa kita lancar membuka maksiat dan sia-sia? Karena kita jarang menggunakan HP ini untuk zikrullah. Kenapa jadi pada nunduk begini? Demi Allah, HP ini akan bersaksi di akhirat nanti. Tiap kita buka, selain jejak digitalnya ada, jejak di sisi Allah pasti ada. Wah, nanti HP-nya mau saya jual, tetap ada caranya nanti. Mau saya musnahkan, gak bisa musnah. Allah punya cara untuk menghitung. Nyesel ya dengan ceramah ini, ya. Apa ilmu terpenting? Sumber ilmu terpenting adalah Al-Quran. Sekarang Allah mudahkan di tangan kita bersama Al-Quran. Tiap saat kita tidak mau lepas dari HP, ya. Bahkan HP kekurangan tenaga saja, pikiran kita tuh colokan kemana-mana, di airport kemana-mana colokan, bertamu ada colokan. Kalau diniatkan itu, ya, baterainya selalu kuat untuk mengenal Allah, itu luar biasa, Pak. Sumber ilmu adalah kalamullah. Ada yang jarang sekali baca Quran. Ada yang mulai belajar baca Al-Quran. Khusus, senang. Ada yang mulai senang baca Quran. Itu baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahnya. Banyak yang hafal Al-Quran, khatam Al-Quran,
tapi belum tentu khatam terjemah Quran. Benar atau benar? Makanya tadi Fatihah juga tidak mengerti. Jangan Fatihah lah, agak kepanjangan. Al-Ikhlas. Paling top kita yang rada paham itu adalah wal asri. Ya, itu mah optimis lah. Demi masa. Karena di SD begitu. Belajar Al-Quran dengan terjemahnya. Ada lagi yang lebih tinggi dari baca Quran dan baca terjemah adalah belajar baca Quran dengan benar. Kenapa kita belajar pakai tajwid? Kenapa pakai tahsin? Supaya benar bacaannya, supaya benar artinya. Goalnya itu adalah paham, karena paham ini selangkah menuju amal. Kalau tidak paham, tidak bisa mengamalkan. Beda, tahu, paham, bisa, istiqomah. Ini 4 tingkatan. Tahu itu dengan mendengar, paham itu dengan belajar sungguh-sungguh, bisa itu dengan mujahadah mengamalkannya, dan buahnya istiqomah. Allah, ini serius nih. Kita tidak paham panduan bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Karena kita tidak punya target belajar Al-Quran dengan artinya. Yang lebih baik dari belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dan artinya adalah belajar menerjemahkan Al-Quran. Nih kalau mau kursus di sini nih, kursus bahasa Arab penting-penting. Tapi di antara bahasa Arab ada pilihan percakapan atau menerjemahkan Quran. Belajar menerjemahkan Quran. Kalau kita belajar menerjemahkan Al-Quran, ketika baca kita ngerti. Minimal arti standarnya dulu. Ketika imam sholat, kita ngerti. Kenapa kita malas datang ke masjid yang imamnya bacaannya panjang? Karena karena nggak ngerti. Maaf ya Pak, ini Bapak Ibu dengerin ceramah saya. Saya ini siapa? Manusia yang cetek sekali ilmunya, tidak ada apa-apanya, termasuk ilmu agama. Ini bukan sotawadu, asli nih. Udah bodoh, banyak dosa. Ini ceramah didengar sampai begini. Gimana? Tidak bisa dibandingkan. Gimana kalamullah, kalamnya Allah. Kalau manusia berlumur dosa, cetek ilmu, didengar, semuanya serius. Ini saya tidak membandingkan ya. Kalamullah itu pasti sangat mempesona. Kalau ngerti, pasti mempesona. Luar biasa betahnya kalau orang paham Quran, membaca Quran, mendengarkan Quran, menyimak Al-Quran, karena itu adalah kalam Allah. Kita tidak mengerti saja sudah enak kalau bacaannya bagus ya. Tapi kalau sambil ngerti artinya, Pak, anteng. Nah, terlalu menarik lah. Yang lain-lain kalau sudah dengan karunia Allah paham Al-Quran. Nah, kita mau menikmati SOP hidup kita, ya harus pertamanya dengan Al-Quran. Tapi katanya kalau baca Quran tanpa guru, nanti kita benar. Karena kalau tidak ada guru tahsin, bagaimana sih kita benar bacaannya?
sesudah memperbaiki, sambil memperbaiki bacaan, tapi kan ini bisa ya huruf Latin, bisa kan? Itu yang gitu. Apakah kita bisa membaca Latinnya juga? Orang-orang yang non-Islam, yang ada yang tidak suka ke Islam, ingin menjatuhkan Islam, lalu dia buka Al-Quran untuk mencari bahan menjatuhkan Islam, menyerang Islam. Hasilnya dia terpesona kepada Al-Quran, dia mengenal Allah lewat Al-Quran terjemah. Dia pun mengenal indahnya hidup, akhlakul karimah dari Al-Quran. Dia mengenal arti hidup dan bagaimana menjalani hidup lewat Al-Quran. Dia merasa bahagia, merasa mantap, merasa mengerti hidup ini harus bagaimana karena membaca terjemah Quran. Itu orang non-Islam, jadi dapat hidayah, kemudian dia pun bangga dengan keislamannya dan menikmati hidup dengan nilai-nilai Islam dari terjemah Quran saja tuh. Halo. Satu ayat saja sudah bisa bikin bahagia. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu, ala bizikrillah, camkan hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Beres ini Pak, yang membelek itu. Kenapa saya stres? Kenapa banyak sengsara batin? Kenapa GTA kalau tiada akhir? Penyebabnya sederhana, kurang zikir. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Salah, itu tidak sesuai dengan panduan apalah tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Afala yatafakkarun. Kenapa dia tidak mikir? Kamu tidak mikir, kalian tidak mikir. Mikir, pasti mikir terus. Harusnya tiap mikir jadi tes. Mudah-mudahan kita bisa patungan beli baterai ya. Ini yang terakhir ya Pak. Sudah diganti. Sudah diganti. Terima kasih. Terima kasih. Ayo hadirin. Wah gimana ya? Kita ingin bisa bahagia. Aduh, Quran itu bisa seayat saja jadi solusi kok Pak. Saya cemas nih tentang rezeki. Gimana rezeki saya besok rusak? Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah lah yang jamin rezeki. Beres, yang mau pensiun, tenang, ala bidzikrillah, ada Allah. Ya. Aduh. Kenapa ya? Kok saya tuh gak enak hati ini? Lihat Ali Imran yang kemarin sering dibaca. Ali Imran 134. Siapa orang yang kira-kira bakal jadi ahli surga? Cirinya ada nih. Siapa yang ahli takwa tuh? Yang mulia di sisi Allah. Yang tiap masalahnya dikeluarkan oleh Allah. Gimana nih caranya masalah? Masalah tuh gak ada yang gawat. Semua masalah itu mudah kalau Allah mudahkan. Gimana caranya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Tapi hutang saya besar, tidak terbayangkan. Wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Udah, solusi terbaik itu kalau kita makin takwa. Pasti ada jalan keluar, oleh Allah dibimbing, dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Bukan pintar, bukan berpengalaman, bukan terampil, itu kita miliki sebagai amal soleh, bukan penjamin kita. Kita terjamin dengan janji Allah yang diberikan kepada ahli takwa. Jadi gimana dong? Saya tuh pengen ditolong Allah. Nih, ada banyak ayat ya. Ada surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakin kepada Allah yang Maha Gaib dan yang gaib yang Allah ciptakan. Kemudian sholatnya didirikan, paham, menjiwai setiap gerakan dan bacaan sholat, hadir hatinya. Ini ahli takwa begitu. Bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Kalau mengerjakan, nggak jelas niatnya dan nggak jelas ingatannya waktu sholat. Wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat kita tuh tadi bisa mengerjakan, bisa mendirikan. Ahli takwa itu sholatnya tuh ingat Allahnya banyak. Tiap bacaan dan gerakan hadir hatinya ingat Allah. Itu mendirikan diantaranya. Ayat Ali Imran 135, 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nih, garibat yang ingin bahagia, yang ingin ditolong oleh Allah. Ayat ini nih. Orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Oh bahagia, infak dalam segala keadaan. Maka rajin ke masjid, rajin ngaji, tadarus, umroh, tapi pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, gak mau dia ngeluh, itu lewat itu. Dan orang takwa itu infaknya tuh bukan bagi banyak duit saja. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dalam lapang dan sempit. Ayo, mau ditolong oleh Allah, banyak sedekah, bukan dikumpul-kumpul. Boleh ngumpul-ngumpul, tapi kita lebih terjamin bahagia dan mulia dengan sedekah kita, bukan dengan tabungan kita. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ini mau marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Ya memang tiap kita beda-beda ya. Ada yang bakat marahnya tuh mantap sekali, mendarah daging. Ada yang karena lingkungannya, ya nggak bisa dipungkiri nih, yang lingkungannya militer, polisi dan sebagainya, security. Ya yang biasa itu ngebentuk juga tuh, ada gampang meletup-letuknya. Kemudian pangkat jabatan, ya makin tinggi jabatan makin rentan jadi pemarah. Ya saya paham Pak jiwa sendiri. Nah bawahan mana ada susah marahnya Pak, takut dan marah juga kurang mempan ini. Nanti kalau bawahan marahnya ke siapa? Ke bawahannya lagi. Di kantor dimarah atasan, pulang ke istri, yang dimarahin dan ngelawan ya. Istri gak berani sama suami, ada pembantu, habis ya. Orang takwa wal kadhiminal ghaidh. Jadi siapa yang paling takwa di Al-Hakim, yang paling bisa mengendalikan marah. Wah kalau gitu dia nggak bertakwa dong, dia tukang marah. Mungkin satu sisi belum sukses, tapi sedekahnya Bapak kalah. Ini kan 2 miliar baru ngebangun, tahu nggak 1,5 miliar dari siapa? Saya tidak tahu. Nah itu makanya saya nanya,
Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang-orang. Mengapain sakit hati? Hah? Mengapain benci, dendam? Apa-apaan ini? Ini tidak ada perintahnya. Perintahnya memaafkan. Gak ada cerita kita sakit hati dengan sesama yang di masjid, tapi dia sholatnya bismillah. Sudah lagi masalah khilafiyah mah dari dulu juga nggak tamat. Kenapa kita benci dengan semasjid? Apa ini? Siapa yang nyuruh? Nggak ada di sini benci. Maafkan, wal 'afina 'anil nas. Maafkan sebelum orang minta maaf. Tuh, coba pendendam dengan pemaaf, kira-kira mana yang bahagia dalam hidupnya? Jawab. Mana yang mulia, lebih mulia, pendendam atau pemaaf? Tuh, satu ayat saja tuh Pak. Kalau kita paham artinya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah kita tidak marah, jengkel taat, bukan tidak punya marah, menahan amarah. Udah gitu kita maafkan, kita berbuat baik. Nah, itu orang yang takwa. Bukan pasak busuk, cari aib, cari kekurangan, gak ada. Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wala tajassas. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassas. Jangan nyari-nyari aib, jangan ngorek-ngorek kekurangan, kesalahan, memata-matai, serba ingin tahu, itu tidak boleh. Gak boleh itu. Wala yang tabba'dukum ba'du. Jangan bergunjing. Sukakah kamu memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Gibah. Kalau benar, gibah. Kalau tidak benar, fitnah. Haram hukumnya. Ini kita baca nggak ngerti, tidak boleh suudzon itu. Hadirin, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Kenapa ya? Dia kok saya senyum sama dia nggak senyum? Mungkin bibirnya lagi kaku, ada gitu. Mungkin beliau nggak lihat. Saya mengucapkan salam, tapi dia tidak jawab. Mungkin tidak kedengaran, mungkin beliau sedang fokus dengan urusan penting. Kenapa sih kita jengkel? WA, udah contreng biru 2, di atasnya online, dia nggak balas. Kemarin, sombong gimana Bu? Saya kan tetangganya dulu di jalan sana. Yang mana? Iya, waktu masih TK, aku udah gak ingat. Dan beliaunya dulu kan masih muda juga ya. Kalau sekarang dulu saya TK, sekarang aki-aki, ya kebayang ya. Yang nyapa itu berarti kan sudah lebih senior. Nah itu tua, tapi senior. Lebih indah kan? Husnuzon. Nggak usah menyelidiki, ingin tahu mau apa, nggak sengaja aja tahu kejelekan orang, jadi kotor hati, betul tidak? Tahu nggak? Enggak. Dia waktu SMP, ayo cerita SMP, suka bolos, bahkan dia ngejahilin guru. Kenapa kita ngobrolin SMP sedang dia sudah pensiun 5 tahun? Mungkin udah obat, udah dihapus oleh Allah, udah jauh lebih mulia. Terus mau ngapain kita membuka-buka masa lalu? Yang lalu sudah berlalu. Iya kan? Begitulah satu ayat. Terus mau ngapain? Apa sih gibah? Gibah itu menceritakan
tentang seseorang saudara kita ya, tapi kalau dia tahu dia tidak suka kita ngobrolin beliau, itu ghibah. Tapi kok benar, benar ghibah. Kalau tidak benar, fitnah. Gak mengerti kita ini. Ke masjid rajin, tadarus rajin, tapi kok kelakuan tidak berubah? Karena sudah belajar dan kurang ria. Jadi emosi begini, Bu, Pak, saya hanya minta sedikit saja, tanya ke hati, berapa jam sehari kita sungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dengan artinya, mendengarkan ceramah orang yang menjelaskan, ulama yang menjelaskan. Di sini ada, kita bisa melihat, mendengar Buya Hamka, bisa para ustadz yang ilmunya dalam, ada di sini, dalam dan luar negeri bisa. Kita bisa belajar banyak sekali, dimudahkan oleh. Pertanyaannya, berapa jam dari 24 jam? Kalau tidak sanggup jam, berapa puluh menit? Kalau tidak sanggup berapa puluh menit, berapa menit kita belajar lewat Allah berikan media. Allah melihat, ya'lamu kha'inatan a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah melihat khianat mata, zina mata, dan yang disembunyikan di dalam hati. Tiap kita lihat HP, Allah melihat kita. Allah melihat apa yang kita lihat. Surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Itu saja hadirin. Karena buku sekarang ada berat bawa-bawanya ya. HP titipan Allah. Kita punya HP, Allah yang ngasih. Ujian dipakai mengkhianati Allah, dipakai mendekat ke Allah, dipakai dosa, dipakai amal soleh. Nih di sini. Salah satu gerbang utama penguat iman adalah ilmu. Ilmu pupuk iman, ilmu pemandu amal. Kurang ilmu pasti kurang iman, kurang iman pasti kurang bahagia, dan akhlaknya pasti berkurang kemuliaan. Karena orang berakhlakul karimah, ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang yang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya. Kurang ilmu karena akhir, kurang ilmu akan kurang iman, kurang bahagia, kurang mulia, dan tidak terjamin akhiratnya selamat atau tidak. Maka jadilah ilmu, khususnya fondasinya Al-Quran. Kita bisa mengenal Allah dengan lebih mudah dengan membaca Al-Quran. Saya belum bisa menafsirkan Quran, belum layak, juga belum hafal seperti yang lain yang banyak, tapi ternyata sedikit saja belajar terjemah, ternyata lebih dahsyat. Dahsyat kalau orang non-Islam bisa jadi bahagia dan mulia karena hanya terjemah Quran. Kita harusnya jauh lebih hebat lagi karena kita bisa membaca Al-Quran dan juga memahami maknanya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan lepaskan doa yang tadi ya. Allahumma barik lana, belum waktunya makan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbalan. Baru satu saja sedikit tapi mudah-mudahan memotivasi.
Ini adalah milik Allah. HP kita ini adalah ujian dari Allah, bukan nikmat punya. Nikmat itu kalau dipakai mendekat ke Allah, di antaranya banyak belajar yang manfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami ya Allah iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan. Ya Allah, karuniakan kepada kami hakul yakin, keyakinan yang benar kepada-Mu ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban khashin. Karuniakan hati yang khusyuk, selalu ingat padamu. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa selalu ingat padamu dalam segala keadaan, dimanapun tidak pernah lupa kepadamu. Dan tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia-Mu ini ya Allah. Dan tolonglah kami agar bisa menjadi hamba yang beribadah, yang mengabdi kepadamu dengan benar dan istiqomah. Ya Allah, jadikan masjid ini tempat berkumpulnya hamba-hamba yang Kau cintai. Engkaulah yang membangun rumah-Mu ini ya Allah. Pilihlah kami menjadi jalan terwujudnya apa yang Kau kehendaki, dan jaga hati kami agar benar-benar ikhlas semua ini hanya karena Engkau. Rabbana Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih hadirin. Pas waktu syuruh tiba. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.